Musta'id. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Andi Ulfia, Aura, di mana kita membahas tentang mukjizat para saya kira kalian masih ingat semua mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembahasan pokok-pokok isi Al-Quran. Bisa menjaga kedisiplinan ya, jadi tetap disiplin dan memperhatikan teman kalian untuk menghafalkan yang telah disediakan. Jadi kelompok 5 Saya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Viva sebagai pemateri. Perkenalan pertama terhadap akidah, ibadah dan muamalah yang disampaikan oleh kita. Jadi kepada saya. Selanjutnya kita akan membahas akidah lebih mendalam bersama Firas Bakhtiar. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akidah. Yang terpenting dalam Al-Quran ialah akidah. Akidah yang biasa disebut dengan usul latin atau pokok agama. Akidah itu pun sendiri tidak akan cukup apabila dia disertai dengan aspek yang lain. Akidah itu sendiri memiliki makna keyakinan atau kepercayaan, di mana akidah itu ialah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepercayaan kita terhadap ciptaannya, yang meyakini kebenarannya dan diterima oleh setiap hati oleh setiap muslim di dalam Islam. Berbicara tentang akidah, tentu tak dapat dipisahkan dari tauhid. Tauhid adalah salah satu hak dari Allah Subhanahu Wa Taala dari beribu-ribu haknya. Tauhid telah diajarkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, pada kenyataannya sangat banyak manusia yang menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid. Bagaimana keimanan itu tidak telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh Gita Viva. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimana itu artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Adalah pembahasan yang lebih mendalam terhadap akidah yang dibahas oleh Firas Bakhtiar. Selanjutnya untuk ibadah dan muamalah akan dibahas oleh saya sendiri. Ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, hablum minallah. Nah, ibadah itu bisa berupa sholat, zakat, dan lain-lain. Untuk dasar dari ibadah sendiri itu ada pada surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56, dan juga kita sering mengikrarkan tauhid itu sendiri pada ibadah kita, yaitu di surah Al-Fatihah ayat ke-5. Pada kita silakan. Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang dimana berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang dimana artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya ada pada surah Al-Fatihah ayat 5 yang dimana berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dimana artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5.
seperti yang tadi saya katakan, ibadah itu bisa berbentuk dua hal, hablum minallah, dan satunya itu adalah muamalah, yaitu hablum minanas. Jadi muamalah itu pada dasarnya adalah hubungan manusia dengan sesama manusia yang berupa perkawinan. Yang ingin bertanya silahkan. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan lalu sebutkan nama orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Aziza. Halo Jihan. Akan bertanya, apa yang terjadi apabila akidah tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aidil Abdan Saleh. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara ibadah dan muamalah? Itu tadi seputar akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, untuk akidah mungkin akan dijawab oleh Siras. Yang pertama, itu pertanyaan pertama tadi, apa yang terjadi apabila akidah tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jihan Nur Aziza. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi apabila akidah tidak ada? Sebenarnya kita ketahui, akidah itu ialah pokok-pokok agama. Jadi, jika akidah itu tidak ada, maka fondasi atau syariat agama Islam ini tidak akan sekokoh seperti sekarang. Oleh karenanya, kita sebagai umat Muslim harus bisa memanifestasikan akidah itu dalam bentuk akhlak dan ibadah. Itulah jawaban dari saya. Perbedaan antara ibadah dan muamalah mungkin akan dibahas oleh saya ini selaku yang membacakan bagian ibadah dan muamalah. Jadi ibadah itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi hablum minallah, yang mana itu berupa ibadah, zakat dan lain-lain. Sedangkan hablum minanas, yang selama ini adalah muamalah, adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini itu berupa jual beli, transaksi dagang, perkawinan dan lain-lain. Sehingga saya ini saja untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan materinya ya, dan kita sama-sama telah mendengarkan dan mengamati ya, mengamati paparan dari mereka. Jadi di sini saya bahas sedikit tentang ya, di dalam pokok isi Al-Quran itu dibahas ada 6 ya, yaitu masalah akidah, terus ibadah dan muamalah, terus masalah akhlak dan hukum. Yang kelima dan keenam masalah kisah-kisah terdahulu ya, dengan ilmu pengetahuan dan hukum. Jadi hari ini yang kita bahas adalah masalah akidah. Ya. Jadi akidah itu adalah kepercayaan. Jadi di sini kita harus meningkatkan kepercayaan kita, yaitu kepercayaan kita kepada Allah. Ya, ini termasuk rukun iman. Jadi masih diingat pelajarannya waktu masih SD ya. Rukun iman itu ada berapa? 9. Jadi kita harus mempercayai. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada Rasul. Keempat, percaya kepada kitab. Kita mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada seluruh umat Islam sebagai pedoman hidup. Nah, terus
manusia dengan pencipta, dengan Allah, ya. Jadi kabul memang Allah. Jadi kita harus memperbanyak melaksanakan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan. Sementara muamalah adalah kabul minat nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Jadi kita itu harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Jangan saling bermusuhan. Materi kita sudah selesai, ya, dan akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi akhlak dan baiklah, saat ini kita sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mari kita siap-siap pulang. Terus baca doa pulang. Iya, Bang. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Marilah kita bersama-sama membaca doa keberhasilan majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu